Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Kepada yang terhormat dosen pengampu mata kuliah Hukum Acara, yakni Bapak Dr. Muhammad Halimi, MPD, Bapak Dwi Iman Muttaqin, SHMH, Bapak Kanigara Hawari, SHMH, CIA. Hadirin yang berbahagia, hari ini pada tanggal 13 Juni 2022, kelas PKN 2019B akan melaksanakan sidang semu dengan tema kasus pencemaran nama baik. Adapun pembagian peran sebagai berikut, yakni Anissa Fadilah sebagai Hakim Ketua, Elda Dwi Pratiwi sebagai Hakim Anggota 1, Emma Suryanti sebagai Hakim Anggota 2, Dimas Sarul Hakim sebagai terdakwa, Fajri Fuadi sebagai korban, Soleh Lipardo sebagai penasihat hukum terdakwa, Gina Salsabila Susanto sebagai penasihat hukum korban, Tira Cantika sebagai jaksa penuntut, Maria Jumila Haselia sebagai panitera, Muhammad Rafi Fauzan Gunawan sebagai sipir, Dery Dwi Darmawan sebagai saksi 1, Yolanda Elizabeth Regunita Tambunan sebagai saksi 2, Firlia Amalia sebagai saksi 3, Hasan Suwandi sebagai saksi ahli 1, Amalia Silmi Hunafa sebagai saksi ahli 2, Lucy Yulianti sebagai saksi ahli 3, dan Hilmi Hamadi sebagai juru sumpah. Hadirin yang berbahagia, persidangan akan dimulai. Sidang perkara pidana atas nama terdakwa Dimas Sahrul Hakim segera dimulai. Hadirin dipersilakan berdiri. Yang Mulia Hakim memasuki ruang persidangan. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Baiklah, sebelum memulai persidangan, Majelis Hakim memerintahkan untuk semua hadirin agar menonaktifkan segala bentuk alat komunikasi. Demi kelancaran persidangan, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Hakim anggota 1 dan 2 siap? Siap. Jaksa penuntut umum siap? Siap. Penasihat hukum siap? Siap. Sidang Pengadilan Negeri Kota Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara pidana atas nama Dimas Sahrul Hakim pada tanggal 13 Juni 2022 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Kepada saudara penuntut umum, silakan terdakwa dihadapkan di persidangan. Terdakwa atas nama Dimas Sahrul Hakim siap dihadirkan di persidangan. Saudara terdakwa dipersilakan dulu. Saudara terdakwa, apakah saudara sehat? Sehat, Yang Mulia. Siap mengikuti persidangan? Siap, Yang Mulia. Baik, selanjutnya Majelis Hakim akan menanyakan identitas saudara.
Nama saudara siapa? Nama Dimas Sahrul Hakim yang mulia. Tempat dan tanggal lahir? Bandung 1 Desember tahun 2000 yang mulia. Alamat saudara terdakwa? Alamat Jalan Damai Abadi nomor 345 RT 6 RW 3 Blok Z, Kecamatan Sukasari, Kota Bandung yang mulia. Berjenis kelamin laki-laki, beragama Islam, berkebangsaan Indonesia, apakah benar? Benar yang mulia. Silakan diulangi. Nama Dimas Sahrul Hakim, tempat tanggal lahir di Bandung 1 Desember tahun 2000. Alamat kediaman itu di Jalan Damai Abadi nomor 345 RT 6 RW 3 Kecamatan Sukasari, Kota Bandung yang mulia. Baik, apakah saudara mengenal jaksa penuntut umum? Tidak yang mulia. Apakah saudara memiliki hubungan darah dengan jaksa penuntut umum? Tidak yang mulia. Apakah saudara memiliki hubungan darah dengan kami majelis hakim dan panitera? Tidak yang mulia. Apakah saudara terdakwa menghadapi perkara ini didampingi penasihat hukum? Ya yang mulia didampingi. Siapa? Ada Bapak Soleh Lipardo SHMH yang mulia. Apakah benar yang bersangkutan merupakan penasihat hukum saudara? Benar yang mulia. Baik, saudara penasihat hukum silakan maju untuk menunjukkan surat kuasa. Jaksa penuntut umum dipersilakan untuk melihat. Ya, dipersilakan kembali. Saudara penuntut umum, apakah sudah memberikan salinan surat dakwaan? Sudah yang mulia. Saudara terdakwa sudah menerima surat dakwaan? Sudah yang mulia. Saudara penasihat hukum bagaimana? Sudah yang mulia. Saudara penuntut umum dipersilakan membacakan surat dakwaan. Baik yang mulia, izinkan saya membaca surat dakwaan. Identitas terdakwa, nama Dimas Sahrul Hakim, tempat tanggal lahir Bandung 22 April 2000, jenis kelamin laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Perumahan Damai Abadi Blok Z, nomor 345 RT 4 RW 3 Kecamatan Sukasari, Kota Bandung. Agama Islam, kerjaan, mahasiswa, dan pendidikan terakhir yaitu SMA. Jenis penahanan ditahan oleh penyidik dari tanggal 30 Mei tahun 2022 sampai dengan 8 Juni tahun 2022. Dakwaan, sidang perkara pidana atas nama terdakwa Dimas Sahrul Hakim pada tanggal 30 Mei tahun 2022 dalam perkara tindak pidana ujaran kebencian pada hari Minggu tanggal 24 bulan April tahun 2022 sekitar pukul 13 waktu Indonesia Barat. Terdapat postingan Dimas Sahrul Hakim di sosial media Facebook berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan atau SARA, dan atau menyiarkan suatu berita yang tidak pasti atau kabar yang berkelebihan atau yang tidak lengkap dengan agenda persidangan, yaitu pembacaan surat dakwaan. Terdakwa Dimas Sahrul Hakim diduga telah melakukan tindak pidana ujaran kebencian berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan, dan atau pemberitahuan bohong dengan sengaja menerbitkan keonaran di kalangan rakyat, dan atau menyiarkan suatu berita yang tidak pasti atau kabar yang berkelebihan atau yang tidak lengkap pada hari Minggu tanggal 24 bulan April tahun 2022 sekitar pukul 13 waktu Indonesia Barat melalui postingan Dimas Sahrul Hakim di sosial media Facebook. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dalam pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE bahwa setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan atau SARA, dan diancam hukuman 2 tahun penjara dengan denda sebesar 15 juta rupiah dan membayar biaya ongkos perkara selama persidangan berlangsung. Bandung, 13 Juni 2022, Jaksa Penuntut Umum Tira Cantika. Baik, apakah saudara terdakwa sudah mengerti? Mengerti yang mulia. Bagaimana saudara penasihat hukum terdakwa? Apakah saudara akan mengajukan eksepsi? Tidak yang mulia. Baiklah, jika begitu hakim menyatakan bahwa surat dakwaan nomor PDM
175/5 Romawi _2022 telah memenuhi persyaratan sesuai dengan pasal 143 KUHP dan meneruskan perkara ini berdasarkan dengan surat dakwaan. Bagaimana penasihat hukum, apakah ada tanggapan atau pendapat? Tidak ada yang mulia. Baik, saudara terdakwa dipersilakan meninggalkan tempat duduk di sebelah penasihat hukum terdakwa. Saudara jaksa penuntut umum, apakah saksi-saksi sudah hadir? Saksi-saksi sudah hadir dalam ruang persidangan untuk diperiksa. Apakah saudara sehat dan siap mengikuti persidangan? Saya sehat yang mulia dan siap mengikuti persidangan. Baik, saudara dipersilakan maju untuk memberikan identitas kepada hakim anggota 1. Baik, kami akan memeriksa identitas saksi. Nama saksi siapa? Nama saya Dery Dwi Darmawan. Tempat dan tanggal lahir? Saya lahir di Sumedang 13 Maret tahun 2000. Alamat? Alamat di Jalan Merdeka nomor 29, Kecamatan Sukasari, Kota Bandung. Berkebangsaan Indonesia, berjenis kelamin laki-laki dan beragama Islam, benar? Ya, benar yang mulia. Silakan diulangi. Nama saya Dery Dwi Darmawan, lahir di Sumedang pada tanggal 13 Maret 2001. Bertempat tinggal di Jalan Merdeka nomor 29, Kecamatan Sukasari, Kota Bandung. Berjenis kelamin laki-laki, beragama Islam, pekerjaan mahasiswa, dan juga saya berkebangsaan Indonesia. Baik, apakah saudara saksi dapat berbahasa Indonesia? Saya dapat berbahasa Indonesia. Apakah saudara saksi mengenal saudara terdakwa? Saya mengenal saudara terdakwa karena terdakwa termasuk ke teman saya ini. Apakah saudara saksi mempunyai hubungan kekerabatan dengan terdakwa? Saya tidak memiliki hubungan kekerabatan dengan terdakwa. Saudara siap untuk disumpah? Saya siap untuk. Saudara dipersilakan berdiri, juru sumpah dipersilakan. Baik, saudara saksi, ikuti perkataan saya. Demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah Akan memberikan keterangan yang benar. akan memberikan keterangan yang benar, Tidak lain dari yang sebenarnya. tidak lain dari yang sebenarnya. Saudara dipersilakan kembali. Saudara saksi, saya peringatkan sebaiknya saudara memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya, karena jika tidak, saudara akan dikenakan sanksi tindak pidana sumpah palsu. Saya akan memulai. Saudara saksi, apakah saudara mengenal saudara Dimas Sarul Hakim? Ya, saya mengenal dia karena Dimas adalah satu teman saya. Dapatkah saudara menjelaskan secara singkat bagaimana kronologi kejadian yang Anda ketahui tentang perbuatan terdakwa? Baik yang mulia. Jadi pada saat itu, pada tanggal 27 April tahun 2022, sekitar pukul 1 siang, saya sedang bermain sosial media Facebook di rumah saya, dan juga saya sedang melihat beranda Facebook saya. Lalu ketika itu saya postingan tersangka Dimas, terdakwa Dimas itu muncul di beranda saya dengan postingan yang cukup mengagetkan karena berisi ujaran kebencian dan juga ancaman seperti itu yang mulia. Nah, yang itu cukup membahayakan dan juga membuat keresahan yang ditujukan kepada salah satu korban yang juga merupakan teman saya. Oleh karena menghubungi teman saya pada saat itu pada tanggal 2 Mei melaporkannya ke Polrestabes Kota Bandung yang mulia. Baik, silakan kepada hakim anggota 1 untuk mengajukan pertanyaan. Baik, terima kasih. Pada saat melihat postingan tersebut, apakah saudara ditemani oleh teman atau orang lain? Saya tidak ditemani oleh teman saya, kebetulan saya pada saat itu sedang berada di rumah saya. Baik, selain saudara, apakah ada teman saudara yang mengetahui postingan tersebut? Ya, yang mulia ada, karena postingan dari terdakwa memang sangat menggemparkan di lingkungan kami. Baik, siapa teman saudara yang mengetahui
mengetahui postingan tersebut? Saudara yang mengetahui tersebut bernama Yolanda Elizabeth Regunita Tambunan yang kebetulan sekarang hadir di ruang persidangan. Baik, cukup. Terima kasih saudara saksi. Baik, kalau begitu saudara saksi dipersilakan untuk mengambil identitas saudara dan meninggalkan ruang sidang. Jaksa penuntut umum silakan hadirkan saksi Yolanda ke ruang persidangan. Baik, Yang Mulia, saksi atas nama Yolanda Elizabeth silakan masuk ke ruang persidangan. Saksi atas nama Yolanda Regunita Tambunan siap dihadirkan di persidangan. Saudara dipersilakan dulu. Baik, apakah saudari saksi dalam keadaan sehat dan dapat mengikuti persidangan? Sehat dan yang mulia. Silakan maju untuk memberikan identitas kepada hakim anggota. Baik, kami akan memberikan identitas saudari. Nama saudari siapa? Yolanda. Tempat dan tanggal lahir? Saya lahir di Bandung 20 Juli 2001. Alamat saudari? Di Perumahan Cipatat Elok, Blok I2E. Mahasiswi berjenis kelamin perempuan berkebangsaan Indonesia beragama Islam benar? Benar, Yang Mulia. Silakan sebutkan kembali identitas saudari. Perkenalkan, nama saya Yolanda Elizabeth Regunita Tambunan, lahir di Bandung 20 Juli 2001, berkebangsaan Indonesia, agama Islam, berumur 20 tahun. Apakah saudari dapat berbahasa Indonesia? Bisa, Yang Mulia? Saudari mengenal terdakwa? Ya, mengenal. Apakah saudari memiliki hubungan kekerabatan dengan terdakwa? Tidak, Yang Mulia. Saudari siap untuk disumpah? Siap. Saudari dipersilakan berdiri, juru sumpah dipersilakan. Baik, saudara saksi, ikuti pernyataan saya. Demi Allah saya bersumpah Demi Allah, saya bersumpah akan memberikan keterangan yang benar, akan memberikan keterangan yang benar, tidak lain dari yang sebenarnya. tidak lain dari yang sebenarnya. Baik, terima kasih. Ya. Saudari saksi, sebaiknya saudari memberikan keterangan yang sebenarnya karena tidak berkata jujur, saudari akan dikenakan sanksi tindak pidana sumpah palsu. Baik, Yang Mulia, saya akan mengatakan yang sebenar-benarnya. Saudari saksi, apakah saudari bisa menjelaskan bagaimana kronologi kejadian yang saudari ketahui tentang perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa? Berdasarkan hal yang saya lihat gitu ya, dari saya mendapatkan sebuah postingan dari Dimas Sarul Hakim yang dikirim langsung oleh Tracy. Saya melihat bahwa dalam kiriman postingan tersebut Dimas Sarul Hakim ini telah melanggar pencemaran nama baik dan ujaran kebencian kepada korbannya. Itu yang saya lihat itu adalah Fajri. Karena itu saya berinisiatif untuk men-tag salah satu akun dari Polresta Bandung. Cukup, baik, saudari saksi, Anda bisa meninggalkan ruang persidangan dengan mengambil identitas saudari terlebih dahulu. Baik, terima kasih Yang Mulia. Jaksa penuntut umum dipersilakan hadirkan korban di persidangan. Korban didampingi oleh penasihat hukum, Yang Mulia. Baik, silakan hadirkan keduanya. Baik, korban atas nama Fajri silakan masuk ke ruang persidangan. Korban atas nama Fajri siap dihadirkan di persidangan. Silakan duduk. Saudara korban, apakah saudara dalam keadaan sehat dan dapat mengikuti persidangan dengan baik? Ini sehat yang mulia. Apakah benar saudara didampingi penasihat hukum? Benar yang mulia. Baik, silakan berdiri dan memberikan identitas saudara, begitu juga dengan penasihat hukum. Silakan memberikan identitas serta surat kuasanya. Kami akan menanyakan identitas saudara terlebih dahulu. Nama saudara siapa? Nama Muhammad Fajri Fadi yang mulia. Tempat dan tanggal lahir? Bandung 29 Juli 2000. Alamat saudara? Jalan Damai Abadi, nomor Blok Y, nomor 336, RT 4, RW 3, Kecamatan Sukasari, Kota Bandung. Berjenis kelamin laki-laki, berkebangsaan Indonesia, beragama Islam, apa benar? Benar yang mulia. Baik, silakan diulangi. Nama Muhammad Fajri Fuadi, lahir di Bandung 29 Juli 2000,
Alamat Jalan Damai Abadi, Blok G nomor 336 RT 4 RW 3, Kecamatan Sukasari, Kota Bandung. Apakah saudara korban mengenal terdakwa? Ya, yang mulia. Apakah saudara korban memiliki hubungan kekerabatan dengan terdakwa? Tidak, yang mulia. Dapatkah saudara menjelaskan mengapa saudara didampingi oleh penasihat hukum? Sebelumnya saya mohon maaf kepada yang mulia, karena saya merasa gugup ketika saya berhadapan di banyak orang dan ditanya sekaligus oleh pertanyaan yang ada. Jadi saya meminta izin untuk didampingi oleh penasihat hukum dan diwakili. Baik, apakah saudara siap untuk disumpah? Siap, yang mulia. Saudara berdua dipersilakan berdiri, juru sumpah dipersilakan. Baik, saudara korban dan penasihat hukum, ikuti perkataan saya. Demi Allah, saya bersumpah Demi Allah, saya bersumpah akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya, akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya, tidak lain dari yang sebenarnya. tidak lain dari yang sebenarnya. Cukup, terima kasih. Baik, saudara penasihat hukum dan korban, saya peringatkan sebaiknya saudara berdua memberikan keterangan yang sebenar-benarnya, karena jika tidak, saudara berdua akan dikenakan sanksi tindak pidana sumpah palsu. Pertanyaan saya selanjutnya untuk penasihat hukum korban, apakah saudara mengenal terdakwa Dimas Sarwogi? Tidak, yang mulia. Dapatkah saudara penasihat hukum menjelaskan secara singkat dan jelas bagaimana kurang lebih kejadian yang dialami korban tentang perbuatan terdakwa? Baik, yang mulia. Terima kasih atas kesempatannya. Ya, baik yang mulia. Permasalahan yang dimiliki antara saudara korban dan saudara terdakwa ini adalah terkait sikap dan temperamental buruk dari saudara terdakwa di lingkungan tempat tinggalnya, di mana ia dicap sebagai pembuat onar oleh warga sekitar, sehingga korban pun berinisiatif untuk memberi teguran ringan agar terdakwa itu tidak mengulangi perbuatan buruknya tersebut, yang mulia. Baik, cukup. Baik, kepada saudara penasihat hukum terdakwa, apakah ada pertanyaan? Ada, yang mulia. Dipersilakan. Baik, terima kasih sebelumnya yang mulia. Pertanyaan dari saya, apakah saudara korban memiliki hubungan yang baik dengan saudara terdakwa? Menurut pengakuan dari korban adalah keduanya itu memiliki hubungan yang baik. Ya, mohon maaf yang mulia. Akan tetapi, apakah saudara korban memiliki hutang kepada saudara terdakwa? Keberatan, yang mulia. Pertanyaan dari penasihat hukum terdakwa itu tidaklah relevan. Keberatan diterima, penasihat hukum terdakwa harap memberikan pertanyaan yang relevan. Baik yang mulia. Nah, kemudian lantas mengapa menurut keterangan yang saksi yang memang kami miliki gitu, bahwa saudara korban ini sering mengejek saudara terdakwa? Untuk pertanyaan yang disampaikan oleh penasihat hukum terdakwa, kami belum dapat memberikan tanggapan saat ini. Sebelumnya kami membutuhkan bukti konkret dan saksi atas pertanyaan dari penasihat hukum terdakwa tersebut. Baik, jika begitu kami akan memberikan keterangan saksi tersebut pada saat nanti pembuktian terhadap terdakwa. Cukup yang mulia. Terima kasih. Baik, saudara korban dan penasihat hukum, kami sudah selesai dengan pertanyaannya. Saudara penasihat hukum boleh meninggalkan ruang persidangan. Saksi atas nama Hasan Suwandi siap dihadirkan di persidangan. Saudara persilakan. Apakah saudara dalam keadaan sehat dan siap mengikuti persidangan? Insya Allah saya siap dan sehat, siap untuk mengikuti persidangan yang mulia. Silakan berdiri untuk memberikan identitas saudara kepada hakim anggota satu. Berikan sertifikat keahlian. Betul. Baik, kami akan menanyakan identitas saudara terlebih dahulu. Nama saudara siapa? Hasan Suwandi, Eskom Mkom, Tepat dan tanggal lahir saudara. Bandung, 2 Februari tahun 1985. Alamat saudara. Jalan Cijawala Hilir, Gang Neglasari 5, RT 5, RW 8, Kota Bandung. Berjenis kelamin laki-laki, berkebangsaan Indonesia, beragama Islam, apakah benar? Benar yang mulia. Baik, silakan sebutkan pekerjaan saudara sebagai apa? Tenaga ahli IT dan programmer. Silakan sebutkan kembali identitas saudara. Nama saya Hasan Suwandi, gelar Eskom Mkom,
Kelahiran Bandung 2 Februari tahun 1985, umur 36 tahun, beralamat rumah di Jalan Cijolailir, Gang Megasari 5, RT 5, RW 8, Kota Bandung, berkebangsaan Indonesia. Baik, saudara saksi ahli, apakah saudara mengenal saudara terdakwa? Tidak, Yang Mulia. Apakah saudara siap untuk disumpah? Siap, Yang Mulia. Saya siap untuk disumpah. Saudara silakan berdiri, saudara diusulkan ke silakan. Baik, saudara saksi ahli, ikuti perkataan saya. Demi Allah, saya bersumpah Demi Allah, saya bersumpah akan memberikan keterangan yang benar akan memberikan keterangan yang benar sesuai dengan ilmu pengetahuan yang saya miliki. sesuai dengan ilmu pengetahuan yang saya miliki. Baik, cukup. Terima kasih. Saudara saksi ahli, saya peringatkan sebaiknya saudara memberikan keterangan yang sebenar-benarnya, karena jika tidak saudara akan terkena sanksi tindak pidana hukum sumpah palsu. Baik, saya akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya sesuai dengan ilmu pengetahuan yang saya miliki. Silakan saudara saksi ahli jelaskan mengenai jabatan saudara saat ini. Baik, izin memaparkan jabatan saya sekarang ini. Saya merupakan PNS pada Badan Hukum dan juga Kerjasama Dinas Informatika, Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung. Saya bertugas untuk menganalisis kasus-kasus yang berkenaan dengan informasi dan komunikasi, pun juga saya bertugas untuk memberikan bantuan hukum terkait dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang transaksi elektronik. Dapatkah saudara menjelaskan bagaimana pendapat saudara mengenai perbuatan yang dilakukan terdakwa berdasarkan bidang keahlian saudara? Baik, saya akan memaparkan hasil analisis dan kajian saya terkait dengan bidang ilmu yang saya miliki. Pertama, berdasarkan barang bukti yang sudah diamankan oleh penyidik berupa komputer dan laptop yang sudah saya pelajari, melalui barang bukti yang ada bahwa benar terdakwa Dimas Sahrul Hakim sendiri yang telah memposting tulisan tersebut melalui media sosial Facebook yang ia miliki, dapat dilihat dari aktivitas login dari email yang terhubung dengan Facebook milik terdakwa bahwa benar adanya pada tanggal 24 April pukul 11 waktu Indonesia Barat. Pemilik Facebook atas nama Dimas telah login ke dalam akun FB miliknya dan memposting hal tersebut. Kedua, selanjutnya dapat saya jelaskan bahwa dalam Peraturan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Undang-Undang ITE dapat dibagi menjadi dua bagian besar, yakni pengaturan mengenai penyelenggaraan informasi dan transaksi elektronik serta pengaturan mengenai tindak pidana teknologi informasi dan transaksi elektronik atau cybercrimes. Tindak pidana yang diatur dalam Undang-Undang ITE ialah perbuatan-perbuatan yang dilarang yang dilakukan dalam ruang cyber atau cyberspace dan yang berkaitan erat dengan transaksi elektronik. Perbuatan saudara Dimas dapat dikategorikan sebagai penghinaan dan pencemaran sesuai pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE. Sekian, terima kasih Yang Mulia. Baik, saudara saksi cukup. Saudara bisa kembali dan meninggalkan ruang sidang dengan mengambil identitas Anda terlebih dahulu. Saudara jaksa penuntut umum, silakan hadirkan saksi selanjutnya. Baik, Yang Mulia. Saksi atas nama Profesor Dr. Amalia Silvi Kunalfa, SHM sebagai saksi ahli silakan memasuki ruang persidangan. Saksi atas nama Amalia Silvi Kunalfa siap dihadirkan di persidangan. Baik, saudara saksi, silakan duduk. Apakah saudara saksi dalam keadaan sehat dan dapat mengikuti persidangan? Sehat, Yang Mulia. Silakan maju untuk memberikan identitas serta sertifikat keahlian saudara. Saudara saksi, nama saudara siapa? Profesor Dr. Amalia Silvi Kunalfa, SHM.
Tempat dan tanggal lahir saudara. Cianjur 14 Juni 1970. Alamat saudara. Perumahan Citra Garden City nomor 52 Bandung. Berjenis kelamin perempuan, berkebangsaan Indonesia, beragama Islam. Apakah benar? Benar yang mulia. Sebutkan ulang identitas saudara. Profesor Dr. Amalia Semenapa SHM, umur 52 tahun, alamat perumahan Citra Garden City nomor 52 Bandung, tempat lahir Cianjur, tanggal lahir 14 Juni 1970, berkebangsaan Indonesia, beragama Islam, berjenis kelamin perempuan. Saudara saksi ahli, apakah saudara dapat berbahasa Indonesia? Dapat yang mulia. Apakah saudara saksi ahli mengenal terdakwa? Tidak yang mulia. Apakah saudara siap untuk disumpah? Siap yang mulia. Silakan berdiri, juru sumpah dipersilakan. Baik, saudara saksi ahli, ikuti perkataan saya. Demi Allah, saya bersumpah. Demi Allah, saya bersumpah Akan memberikan keterangan yang benar akan memberikan keterangan yang benar sesuai dengan ilmu pengetahuan yang dimiliki. sesuai dengan ilmu pengetahuan yang dimiliki. Cukup. Saudara saksi ahli, saya peringatkan sebaiknya saudara memberikan keterangan yang sebenarnya, karena jika tidak berkata jujur, saudara akan dikenakan sanksi tindak pidana sumpah palsu. Ya yang mulia, saya akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya dan sejujur-jujurnya. Baik, berdasarkan keahlian saudara saksi, dapatkah saudara menjelaskan makna atau arti dari pengertian pasal-pasal yang didakwakan terhadap terdakwa dan diuraikan bagian dari inti deliknya? Baik, yang pertama, pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Bagian inti delik dengan sengaja, artinya pelaku atau pembuat sudah mengetahui dan menghendaki bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum pidana. Bagian inti delik tanpa hak, artinya si pelaku secara yuridis tidak mempunyai wewenang atau hak. Bagian inti delik mendistribusikan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memuat kebencian atau berunsur penghinaan dan dapat mencemari nama baik. Artinya si pelaku telah menyebarkan informasi yang memuat atau dapat menyebabkan kebencian dan mencemari nama baik seseorang atau suatu kelompok. Pasal 45 ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas pasal Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Bagian inti delik dengan sengaja, artinya pelaku atau pembuat sudah mengetahui dan menghendaki bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum pidana. Bagian inti delik tanpa hak, artinya si pelaku secara yuridis tidak mempunyai wewenang atau hak. Mengatur tentang ancaman pidana atas perbuatannya dalam pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, yakni dengan pidana penjara paling lama 4 tahun dan atau denda paling banyak sebesar 750 juta rupiah. Yang kedua, pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Bagian inti delik dengan sengaja, artinya pelaku telah mengetahui bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum pidana. Bagian inti delik tanpa hak, artinya si pelaku secara yuridis tidak mempunyai wewenang atau hak. Bagian inti delik, setiap orang dengan sengaja atau tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan kebencian dan atau permusuhan individu atau suatu kelompok tertentu berdasarkan atas ras, suku, agama, dan antar golongan atau sara, serta dimaksudkan bahwa untuk menyebarkan informasi-informasi yang ditujukan untuk menimbulkan kebencian dan atau permusuhan terhadap individu dan atau golongan tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan golongan tertentu atau sara. Pasal 45A ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Bagian inti delik dengan sengaja, artinya pelaku
atau pembuat sudah mengetahui dan menghendaki bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum pidana. Bagian inti delik tanpa hak, artinya si pelaku secara yuridis tidak mempunyai wewenang atau hak mengatur ancaman pidana atas perbuatannya dalam Pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yakni dengan ancaman pidana penjara paling lama 6 tahun dan atau denda paling banyak sebesar 1 miliar rupiah. Baik, saudara saksi ahli, keterangan Anda sudah cukup. Saudara bisa mendengar ruang sidang dan mengambil identitas saudara terlebih dahulu. Saudara penuntut umum, silakan hadirkan saksi selanjutnya. Baik yang mulia, saksi atas nama Yulianti SPD MPD sebagai saksi ahli silakan memasuki ruang persidangan. Saksi atas nama Yulianti siap dihadirkan di persidangan. Dipersilakan dulu. Apakah saudari saksi ahli dalam keadaan sehat dan dapat mengikuti persidangan? Saya yang mulia dan siap melaksanakan persidangan. Silakan maju untuk memberikan identitas serta sertifikat keahlian saudara. Baik yang mulia. Baik, kami akan memeriksa identitas saudari. Nama saudari siapa? Usi Yulianti SPD MPD. Tempat dan tanggal lahir? Bekasi 21 Februari 1978. Alamat saudari? Jalan Citra Azrina, nomor 213B, Kota Bandung. Jenis kelamin perempuan, berkebangsaan Indonesia, beragama Islam, apakah benar? Benar yang mulia. Silakan ulangi identitas saudara beserta dengan pekerjaan. Baik yang mulia, nama saya Usi Yulianti SPD MPD, berkebangsaan Indonesia, tanggal lahir di Bekasi 21 Februari 1978, bertempat tinggal di Jalan Citra Azrina, nomor 213 Kota Bandung. Pekerjaan saya dosen dan asisten ahli. Saudari saksi ahli, apakah saudari dapat berbahasa Indonesia? Dapat yang mulia. Apakah saudari saksi ahli mengenal terdakwa? Tidak yang mulia. Apakah saudari saksi ahli memiliki hubungan kekerabatan dengan terdakwa? Tidak yang mulia. Saudari siap untuk disumpah? Siap yang mulia. Dipersilakan berdiri, juru sumpah dipersilakan. Saudara saksi ahli, ikuti perkataan saya. Demi Allah, saya bersumpah. Demi Allah, saya bersumpah. Akan memberikan keterangan yang benar. Akan memberikan keterangan yang benar. Sesuai dengan ilmu pengetahuan yang saya miliki. Sesuai dengan ilmu pengetahuan yang saya miliki. Cukup. Saya peringatkan saudari saksi ahli sebaiknya saudari memberikan keterangan yang sebenar-benarnya, karena jika tidak saudari akan dikenakan sanksi tindak pidana sumpah palsu. Baik yang mulia, saya berjanji akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya berdasarkan ilmu pengetahuan yang saya miliki. Sebagai ahli bahasa, dapatkah saudari menjelaskan bagian mana yang terdapat kalimat yang berupa ancaman dari status terdakwa di masa hakim tersebut? Baik yang mulia, berdasarkan analisis saya terhadap postingan yang dibuat oleh terdakwa, saya menemukan beberapa hal. Yang pertama, saya menemukan kalimat ancaman yang berupa terdakwa mengancam untuk membacok korban dan beserta keluarganya. Yang kedua, saya juga menemukan kalimat yang berupa pencemaran nama baik kepada korban dan ayahnya, di mana terdakwa mengatakan bahwa korban dan ayahnya itu tukang palak dan juga preman. Yang ketiga, saya menemukan berbagai kalimat yang mengandung perkataan-perkataan yang tidak sopan dan juga kasar. Cukup yang mulia. Kepada saudara jaksa penuntut umum, dapatkah Anda memperlihatkan bukti yang disebutkan saksi ahli? Baik yang mulia. Kepada kedua penasihat hukum dipersilakan maju untuk melihat. Dipersilakan untuk kembali.
Baik, cukup saudari saksi Anda bisa meninggalkan ruang persidangan dengan terlebih dahulu mengambil identitas saudari. Terima kasih yang mulia. Jaksa penuntut umum, silakan hadirkan saksi selanjutnya. Baik yang mulia, saksi atas nama Firly Amalia silakan masuki ruang persidangan. Saksi atas nama Firly Amalia siap dihadirkan di persidangan. Silakan duduk. Apakah saudari dalam keadaan sehat dan dapat mengikuti persidangan? Siap, saya sehat dan dapat mengikuti persidangan yang mulia. Silakan maju untuk memberikan identitas saudari. Baik, kami akan menanyakan identitas saudari terlebih dahulu. Nama saudari siapa? Firly Amalia, Tempat dan tanggal lahir? Bandung 6 Maret 2001. Alamat saudari? Jalan Ramadijaya, RT 04, RW 05, Kecamatan Sukasari, Kota Bandung. Berjenis kelamin perempuan, berkebangsaan Indonesia, beragama Islam, apakah benar? Betul ya, Mulia. Silakan ulangi identitas saudari. Baik, nama Firly Amalia, tempat tanggal lahir Bandung 6 Maret 2001, alamat Jalan Ramadijaya, RT 04, RW 03, Kecamatan Sukasari, Kota Bandung, beragama Islam, berkebangsaan Indonesia. Baik, saudari saksi, apakah dapat berbahasa Indonesia? Bisa yang mulia. Apakah saudari saksi mengenal terdakwa? Mengenal yang mulia. Apakah saudari memiliki hubungan kekerabatan dengan terdakwa? Tidak yang mulia. Apakah saudari siap untuk disumpah? Siap yang mulia. Saudari dipersilakan berdiri, juru sumpah dipersilakan. Saudara saksi, ikuti perkataan saya. Demi Allah, saya bersumpah. Demi Allah, saya bersumpah. Akan memberikan keterangan yang benar. Akan memberikan keterangan yang benar. Tidak lain dari yang lain sebenarnya. Tidak lain dari yang lain dari sebenarnya. Cukup. Saudara saksi, saya perintahkan untuk memberikan keterangan yang sebenarnya karena jika tidak saudari akan dikenakan sanksi tindak pidana sumpah palsu. Baik yang mulia, saya akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan sejujur-jujurnya. Baik, apakah saudari dapat memberikan keterangan mengenai kejadian kronologi kejadian yang terjadi di kediaman terdakwa? Baik yang mulia, saya melihat saudara Fajri mendatangi kediaman dari saudara Dimas, yang mana saya mengetahui permasalahan mengenai pencemaran baik tersebut. Pada saat itu saudara Fajri datang kepada kediaman saudara Dimas dengan tergesa-gesa dan mengetok pintunya dengan sangat kencang. Pada saat itu saya keluar dan melihat secara langsung bagaimana kondisi di situ dengan cekcok kedua orang tersebut, namun tidak ada kekerasan di sana, hanya saja pada saat itu memang cekcok dan nada yang agak sedikit tinggi, seperti itu yang mulia. Baik, cukup untuk jaksa penuntut umum, apakah ada tambahan? Maaf, ada. Baik, dipersilakan. Baik, terima kasih yang mulia. Untuk saudari Firly Amalia, misalkan saudara memberikan bukti konkret bahwa saudari Fajri benar-benar datang dan hanya cekcok singkat dan dengan terdakwa. Baik, terima kasih. Mungkin saya tidak mempunyai bukti konkret perihal itu, tetapi saya melihat secara langsung hal itu terjadi. Pun saya memberikan keterangan dengan sebenarnya dan perkataan saya ada berada di bawah sumpah. Instruksi yang mulia. Baik, instruksi dipersilakan. Di sini saya hanya ingin memperjelas keterangan dari saksi saudari Firly Amalia bahwa sesuai dengan pasal 1 angka 27 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, ialah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri. Maka secara sah dapat dinyatakan bahwa pernyataan dari saudari Firly Amalia ini dapat dibenarkan adanya. Terima kasih yang mulia. Baik, untuk para penasihat hukum cukup untuk instruksinya. Saudara saksi dipersilakan meninggalkan ruangan sidang. Silakan hadirkan terdakwa di dalam ruangan sidang.
Baik, saudara terdakwa, sebelum saudara memberikan keterangan, saudara akan disumpah terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan saudara. Apakah saudara bersedia? Bersedia, Yang Mulia. Saudara terdakwa dipersilakan berdiri, juru sumpah dipersilakan. Baik, saudara terdakwa, ikuti perkataan saya. Demi Allah, saya bersumpah Demi Allah, saya bersumpah akan memberikan keterangan yang benar, tidak lain dari yang sebenarnya. Baik, terima kasih. Silakan duduk kembali. Saudara terdakwa, Anda telah disumpah, maka saudara wajib memberikan keterangan yang sebenar-benarnya tentang apa yang saudara lihat, saudara dengar, atau alami sendiri. Dan karena saudara dapat diancam dengan sanksi pidana, maka jangan pernah memberikan keterangan palsu. Saudara mengerti? Mengerti, Yang Mulia. Baik, saudara terdakwa, kami ingatkan kesediaan saudara guna memperlancar jalannya persidangan. Kami memerintahkan saudara memberikan keterangan secara jelas dan lengkap serta tidak berbelit-belit. Apakah saudara mengerti? Mengerti, Yang Mulia. Baiklah, Hakim Anggota 1, apakah ada pertanyaan? Ada. Silakan. Baik, saudara terdakwa, apakah benar saudara membuat postingan ujaran kebencian dan pencemaran nama baik atas nama tetangga saudara, yaitu saudara Fajri? Benar, Yang Mulia. Apakah motif saudara membuat postingan tersebut? Motif saya, Yang Mulia, dalam memposting postingan tersebut karena saya merasa kesal, Yang Mulia, karena tetangga saya ini Fajri Fuadi sering menjelek-jelekan saya kepada tetangga yang lain, Yang Mulia. Seperti itu, Yang Mulia. Baik, lalu apakah benar yang dituduhkan kepada saudara, yaitu sebagai pembuat onar oleh saudara Fajri? Tentunya tidak, Yang Mulia. Karena saya merasa saya tidak apa yang sesuai dengan yang saudara Fajri sampaikan, Yang Mulia. Memang saya miskin, namun saya tidak membuat onar, Yang Mulia. Jadi saya rasa itu tidak benar, Yang Mulia. Baik, apakah saudara ingat kapan saudara korban mendatangi rumah saudara? Seingat saya, saudara Fajri Fuadi datang ke rumah saya pada tanggal 26 April di waktunya kurang lebih jam 8 pagi, Yang Mulia. Baik, cukup. Terima kasih. Baiklah, kepada jaksa penuntut umum, apakah ada pertanyaan yang akan diajukan kepada terdakwa? Ada, Yang Mulia. Dipersilakan. Baik, apakah Anda mengetahui akibat apa yang Anda timbulkan dari postingan Anda tersebut? Saudara terdakwa, mohon jawab pertanyaan saya. Majelis Hakim, mohon peringatkan terdakwa untuk menjawab pertanyaan. Keberatan, Yang Mulia. Silakan. Mohon maaf, saya rasa terdakwa memiliki hak untuk diam. Baik, meskipun hukum acara pidana Indonesia menganut hak untuk diam, maka Majelis Hakim hanya bisa menganjurkan terdakwa untuk menjawab pertanyaan penuntut umum atau diam. Bagaimana saudara terdakwa? Tidak, Yang Mulia. Saudara terdakwa, apakah persidangan dapat dilanjutkan? Insya Allah dapat, Yang Mulia. Baik, adakah orang lain yang membantu Anda dalam membuat postingan tersebut? Dalam membuat postingan tersebut, saya rasa tidak ada yang membantu saya, Ibu. Lantas, apa yang membuat Anda, apa yang Anda lakukan setelah membuat postingan tersebut? Setelah saya memposting postingan tersebut, saya langsung kembali ke kamar, Bu. Apakah Anda dalam membuat postingan tersebut ada memiliki maksud lain? Tidak ada, Bu. Baik, apakah Anda memiliki itikat baik untuk meminta maaf terhadap keluarga Fajri dan Fajrinya sendiri? Tentu ya, setelah saya memposting postingan tersebut, saya mempunyai niat baik untuk meminta maaf secara langsung kepada tetangga saya, Fajri Fuadi. Akan tetapi saya merasa malu untuk datang secara langsung. Jadi saya rasa saya belum bisa menyampaikan permintaan maaf secara langsung. Baik, cukup. Pertanyaan saya cukup, Majelis. Saya mohon izin untuk menunjukkan barang bukti. Silakan saudara jaksa penuntut umum. Kepada
kepada terdakwa, penasihat hukum, dan juga saksi. Silakan maju ke depan untuk melihat barang bukti. Baik, Ibu silakan duduk kembali. Terima kasih jaksa penuntut umum. Apakah dari penasihat hukum ada yang ingin ditanyakan kepada terdakwa? Tidak ada yang mulia. Baiklah, apakah dari hakim anggota ada yang ingin mengajukan pertanyaan tambahan? Ada, majelis, dipersilakan. Baik, terima kasih. Ketika Fajri mendatangi rumah Anda, apa yang Anda lakukan? Ketika Fajri datang ke rumah saya, tentu saya sedikit memberi penjelasan kepada Fajri. Namun di situ tentu ya sesuai dengan apa yang disampaikan Firlia, terjadi ketegangan atau adu mulut, namun tidak sampai berlanjut kepada aksi kekerasan seperti itu yang mulia. Apakah ada niat baik? Apakah ada niat untuk membalas dendam terhadap Fajri? Tentu tidak yang mulia, karena saya berpikir sebelumnya Fajri datang ke rumah saya berbuat kesalahan kepada beliau yang mulia. Baik. Apakah Anda tahu bahwa saksi Dery yang melaporkan Anda, serta apakah Anda mengenal saksi Dery? Tentunya saya mengenal saksi Dery, dan saya tahu saksi Dery yang melaporkan saya yang mulia. Baik, apakah Anda menyesali perbuatan ini? Tentu menyesali yang mulia. Cukup yang mulia. Baik, apakah dari hakim anggota ada pertanyaan tambahan? Cukup. Jaksa penuntut umum, apakah ada pertanyaan tambahan? Tidak ada yang mulia. Penasihat hukum, apakah ada pertanyaan tambahan? Tidak yang mulia. Baiklah, kepada saudara silakan mengambil kartu identitas saudara di panitera, dan selanjutnya Anda diperintahkan untuk duduk di kursi yang telah disediakan. Saudara dilarang untuk berbincang-bincang dengan saksi lain tanpa seizin majelis hakim. Apakah saudara mengerti? Mengerti yang mulia? Iya. Baiklah, pemeriksaan saksi-saksi, terdakwa dan korban dinyatakan selesai. Saudara penuntut umum, kapan saudara siap dengan tuntutan pidana saudara? Kami membutuhkan waktu yang mulia. Apakah 7 hari cukup? Cukup yang mulia. Baik, sidang ditunda dan akan dilanjutkan 7 hari dari hari ini. Hari Senin 20 Juni 2022. Panitera, apakah hari itu merupakan hari libur? Tidak yang mulia. Apakah bertepatan dengan persidangan lain, Panitera? Tidak juga yang mulia. Baiklah, untuk memberikan waktu kepada jaksa penuntut umum mempersiapkan tuntutan, maka sidang akan ditunda dan dilanjutkan pada hari Senin 20 Juni 2022. Diperintahkan kepada para terdakwa, penuntut umum, dan penasihat hukum untuk hadir sesuai jadwal persidangan tanpa surat panggilan secara resmi. Sidang hari ini dinyatakan ditutup. Akan segera meninggalkan ruang persidangan. Sidang melanjutkan perkara pidana atas nama terdakwa Dimas Harun Hakim pada tanggal 20 Juni 2022 dengan agenda pembacaan surat tuntutan dari jaksa penuntut umum dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Bagaimana jaksa penuntut umum, apakah siap dengan surat tuntutannya? Siap yang mulia. Silakan dibacakan. Baik. Surat tuntutan Bandung tanggal 20 Juni tahun 2022. Kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Kota Bandung, Jalan Mata Dinata nomor 74/80, Cihapit Kota Bandung, Jawa Barat 40414. Hal.
gugatan. Dengan hormat kami yang bertanda tangan di bawah ini, nama Tira Cantika, umur 21 tahun, pekerjaan jasa penuntut umum, alamat Komplek Sari Indah, Daerah Bandung Kulon, Kota Bandung, berdasarkan surat kuasa khusus pada tanggal 13 Juni 2022 yang dilampirkan dalam surat ini, bertindak sebagai kuasa hukum untuk dan atas nama Soleh Widoardo, pekerjaan sebagai penasihat hukum, alamat Perumahan Damai Abadi, Blok Y, nomor 336, RT 4 RW 3, Kecamatan Sukasari, Kota Bandung, yang mana telah memilih tempat kediaman hukum atau domisili di kantor kuasa hukumnya tersebut yang akan menandatangani serta mengajukan surat gugatan yang selanjutnya disebut sebagai penggugat. Dengan ini mengajukan gugatan kepada nama Dimas Sahrul Hakim, pekerjaan mahasiswa, alamat Perumahan Damai Abadi Blok Z, nomor 345, Kecamatan Sukasari, Kota Bandung, yang mana akan disebut tergugat. Adapun duduk perkaranya adalah sebagai berikut dalam posita. Yang pertama, nomor 1, pada hari Minggu tanggal 24 April 2022, tergugat memposting dalam Facebook yang mengandung ujaran kebencian terhadap penggugat dan keluarganya dengan menampilkan sebuah foto. Yang kedua, pada tanggal 26 April 2022, penggugat mendatangi rumah tergugat untuk menegur dan terjadi adu mulut secara singkat tanpa disertai kekerasan. Berdasarkan uraian di atas, penggugat memohon kepada majelis hakim yang memeriksa perkara ini untuk memutuskan. Primer, nomor 1, menerima gugatan penggugat. 2, mengabulkan gugatan penggugat untuk keseluruhan. 3, menyatakan tergugat telah melakukan pencemaran nama baik dalam media sosial. 4, menghukum tergugat dengan minimal 2 tahun penjara. Dan 5, menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara ini. Subsidiar, apabila majelis hakim Pengadilan Negeri Kota Bandung berpendapat lain dalam peradilan yang baik, mohon putusan seadil-adilnya. Hormat kami, kuasa hukum penggugat. Baik, kepada penasihat hukum, apakah akan mengajukan pledoi atau nota pembelaan? Iya, Yang Mulia. Kami membutuhkan waktu untuk membuatnya, Yang Mulia. Apakah 7 hari cukup? Ya, cukup, Yang Mulia. Panitra, 7 hari dari sekarang tanggal berapa? Senin tanggal 27 Juni 2022 ini. Apakah merupakan hari libur atau hari besar? Tidak, Yang Mulia. Baik, dengan demikian sidang ditunda selama 7 hari dan akan dibuka kembali pada hari Senin tanggal 27 Juni 2022 dengan agenda pembacaan pledoi atau nota pembelaan dari penasihat hukum terdakwa. Dengan ini sidang perkara pidana atas nama terdakwa Dimas Sahrul Hakim dinyatakan ditutup. Akan segera meninggalkan ruang persidangan. Sidang melanjutkan perkara pidana atas nama terdakwa Dimas Sahrul Hakim tanggal 27 Juni 2022 dengan agenda pembacaan nota pembelaan oleh penasihat hukum terdakwa dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Saudara penasihat hukum, apakah sudah siap? Sudah, Yang Mulia. Baik, silakan dibacakan. Baik, Yang Mulia. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, nota pembelaan perkara pidana nomor 1190-sus-2022-PN-Bandung. Nama Dimas Sahrul Hakim. Tempat lahir Bandung. Tanggal lahir 5 April 2000. Jenis kelamin laki-laki. Kebangsaan Indonesia. Alamat Perumahan Damai Abadi Blok Z nomor 345 RT 4 RW 3 Kecamatan Sukasari, Kota Bandung. Agama Islam. Isi: tindakan yang dilakukan oleh terdakwa merupakan tindakan spontanitas serta merupakan tindakan balasan atas perbuatan yang tidak menyenangkan yang kerap kali dilakukan oleh korban. Marcus Tullius Cicero, seorang negarawan, orator, dan seorang filsuf mengatakan, keadilan yang tertinggi adalah ketidakadilan yang tertinggi. Mungkin itulah wajah penegakkan hukum di bumi pertiwi yang kita cintai ini. Suatu adagium ini menohok di dunia penegakan hukum dan keadilan di Indonesia, karena hukum dapat menimbulkan ketidakadilan bagi pencari keadilan.
Majelis hakim diharapkan mampu memberikan putusan yang sejalan dengan rasa keadilan dengan meringankan vonis terdakwa serta turut menghukum korban karena motif terdakwa melakukan yang dianggap adalah kejahatan sebagai bentuk perlawanan atas tindakan yang telah dilakukan. Oleh sebab itu, kiranya majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa Dimas Sarul Hakim untuk dapat memberikan pertimbangan hukum demi rasa keadilan dalam putusan, sehingga ada gium yang dikemukakan oleh Cicero ini tidak terbukti bagi penegakan hukum di Indonesia. Mendakwa Dimas Sarul Hakim yang tidak bersalah dengan berbagai dalil dan dasar hukum tidak otomatis membuktikan dia bersalah, karena memang kebenaran tetaplah kebenaran, tidak pernah berpihak atau tidak pernah berat sebelah. Kebenaran boleh direkayasa, namun kebenaran itu akan menemukan jalannya sendiri. Penasehat hukum enggan meninjau lebih dalam mengenai materi surat tuntutan pidana karena penuntut umum telah menyusun surat tuntutan secara keliru, tidak serius, dan serta spekulatif. Jaksa penuntut umum keliru. Tuntutan jaksa penuntut umum tidak sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan. Keterangan saksi terpenggal-penggal yang dapat menimbulkan keracunan fakta dan kebenaran material. Jaksa penuntut umum tidak serius. Jaksa penuntut umum hanya mengutip isi BAP dan surat dakwaan tanpa memiliki niat untuk menguraikan hal-hal yang lainnya, khususnya uraian penting mengenai unsur delik. Jaksa penuntut umum imajinatif serta spekulatif. Tuntutan tidak didukung bukti-bukti. Apa yang disampaikan oleh jaksa penuntut umum merupakan kesimpulan, penafsiran, dan asumsi subjektif belaka tanpa didukung oleh bukti-bukti yang sah menurut hukum. Jaksa penuntut umum menggunakan dasar hukum yang sudah tidak berlaku tanpa menyebutkan aturan penggantinya, baik dalam dakwaan maupun tuntutan. Kekeliruan jaksa penuntut umum dalam menyusun surat tuntutan pidana menunjukkan surat dakwaan yang disusun dan dibuat sama bobotnya dengan surat tuntutan pidana. Keduanya itu sama-sama keliru, tidak serius, dan tidak didukung dengan bukti-bukti yang ada. Terima kasih Yang Mulia. Jaksa penuntut umum bagaimana? Apakah ada replik? Belum Yang Mulia, kami membutuhkan waktu untuk membuatnya. Apakah 7 hari cukup? Baik, cukup Yang Mulia. Panitra, 7 hari dari sekarang tanggal berapa? Senin tanggal 4 Juli 2022 Yang Mulia. Apakah merupakan hari libur atau hari besar? Tidak Yang Mulia. Baik, dengan demikian sidang ditunda selama 7 hari dan akan dibuka kembali pada hari Senin 4 Juli 2022 dengan agenda pembacaan replik dari jaksa penuntut umum. Dengan ini sidang perkara pidana atas nama terdakwa Dimas Sarul Hakim dinyatakan ditutup. Akan segera meninggalkan ruang persidangan. Sidang lanjutan perkara pidana atas nama terdakwa Dimas Sarul Hakim pada tanggal 4 Juli 2022 dengan agenda pembacaan replik dari jaksa penuntut umum dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Jaksa penuntut umum apakah siap dengan repliknya? Siap Yang Mulia. Silakan dibacakan. Baik Yang Mulia. Replik penggugat atas jawaban tergugat dalam perkara nomor 1190 garis miring Pisus garis miring 2022 garis miring PN BDG. Kepada yang terhormat Majelis Hakim Perkara nomor 1190 garis miring Pisus garis miring 2020 garis miring PN Bandung di Bandung. Dengan hormat berkenaan dengan surat tangkisan dan jawaban tergugat atas gugatan penggugat dalam perkara ini, maka perkenankan kami menanggapinya sebagai berikut. Dalam eksepsi bahwa eksepsi yang diajukan oleh tergugat dalam perkara ini adalah tidak beralasan hukum dan karenanya penggugat mohon kepada majelis hakim yang mulia sudilah untuk menolaknya dengan alasan dan argumentasi sebagai berikut. Yang pertama, dalam pembuatan tuntutan disesuaikan dengan fakta-fakta yang berada di persidangan dengan diperkuat keterangan dari para pihak yang dihadirkan dalam persidangan. Kedua, dalam tuntutan sudah terdapat secara tertulis bahwa delik yang digunakan adalah delik pengaduan atau permohonan.
Dan yang ketiga, keseriusan dalam penyusunan surat tuntutan berdasarkan pada alat bukti yang sah dan telah dibuktikan dalam persidangan. Berdasarkan alasan dan penjelasan penggugat di atas, eksepsi tergugat dalam perkara ini adalah tidak beralasan hukum dan karenanya mohon dikesampingkan. Dalam pokok perkara, yang pertama, bahwa segala apa yang termuat dalam eksepsi di atas merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ini. Yang kedua, bahwa penggugat tetap dengan dalil gugatan tergugat semula dan menolak semua alasan-alasan yang dikemukakan oleh tergugat dalam jawabannya, kecuali hal-hal yang diakui dengan tegas kebenarannya. Dan yang ketiga, bahwa dengan tidak dibantahnya dalil gugatan penggugat lainnya, maka menurut hukum pembuktian sepanjang terkait dengan dalil yang tidak dibantah tersebut merupakan suatu pengakuan tergugat, sehingga dalil-dalil yang tidak dibantah tersebut telah terbukti dengan sempurna. Demikian tanggapan penggugat atau replik atas surat tangkisan dan jawaban tergugat kami sampaikan pada persidangan ini. Atas kesempatan yang diberikan, saya ucapkan terima kasih. Kota Bandung, 4 Juli 2022. Hormat kuasa penggugat. Baik, penasihat hukum terdakwa apakah akan mengajukan duplik? Ya, Yang Mulia, tetapi kami rasa kami membutuhkan waktu untuk membuatnya, Yang Mulia. Baik, apakah 7 hari cukup? Cukup, Yang Mulia. Panitra, 7 hari dari sekarang tanggal berapa? Senin tanggal 11 Juli tahun 2022. Apakah bertepatan dengan hari libur atau hari besar? Tidak, Yang Mulia. Apakah bertepatan dengan sidang lainnya? Tidak juga, Yang Mulia. Baik, dengan demikian sidang ditunda selama 7 hari dan akan dibuka kembali pada Senin 11 Juli 2022 dengan agenda pembacaan duplik dari penasihat hukum. Dengan ini sidang perkara pidana atas nama terdakwa Dimas Harun Hakim dinyatakan ditutup. Akan segera meninggalkan ruang persidangan. Sidang lanjutan perkara pidana atas nama terdakwa Dimas Harun Hakim tanggal 11 Juli 2022 dengan agenda pembacaan duplik oleh penasihat hukum terdakwa dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Penasihat hukum apakah siap dengan dupliknya? Sudah, Yang Mulia. Baik, silakan dibacakan. Baik, Yang Mulia. Duplik tanggapan atas replik penuntut umum dalam tindak pidana ujaran kebencian atas nama terdakwa Dimas Harun Hakim. Majelis Hakim yang kami muliakan, saudara tim penasehat hukum yang kami hormati, sidang pengadilan yang terhormat, bahwa apa yang kami sampaikan dalam duplik ini merupakan upaya kami untuk mencoba menjelaskan fakta dengan harapan tidak ada pihak yang tersesat dalam mengikuti maupun mengamati proses persidangan ini. Kami juga mengharapkan pengadilan tidak terpengaruh dari permintaan-permintaan dan desakan-desakan dari pihak lain yang hendak melemparkan tanggung jawabnya. Untuk itu, kami memohon agar majelis hakim yang menyidangkan perkara ini berani mengambil keputusan untuk menyatakan kebenaran yang benar-benar hakiki dan bersandar kepada keadilan yang berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Replik yang telah disampaikan oleh penuntut umum melemahkan pledoi dari penasihat hukum terdakwa, di mana penuntut umum tetap berpendirian bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana ujaran kebencian. Akan tetapi penasihat hukum terdakwa berpendapat lain dan akan ditanggapi sebagai berikut. 1. Barang siapa dimaksud adalah orang atau subjek hukum yang mempunyai tanggung jawab dan dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum atas perbuatan yang dilakukannya, bahwa terbukti di persidangan yang bernama terdakwa Dimas Harun Hakim adalah subjek hukum yang dimaksud yang identitasnya telah sesuai dengan yang disebutkan dalam surat dakwaan. Oleh karena itu, selama di persidangan ternyata terdakwa dalam keadaan sehat, baik jasmani maupun rohani, maka tidak ada satupun alasan yang ditemukan dalam diri terdakwa yang dapat meniadakan untuk menghapuskan kesalahan terdakwa dan dipandang cakap sebagai subjek hukum. Oleh karena itu unsur ini menurut kami telah terbukti. Yang kedua, dalam hal ini terdakwa tidak mengetahui akibat yang ditimbulkan dari postingan tersebut dan tidak mempunyai maksud dan tujuan juga yang lainnya,
Selain itu, terdakwa mempunyai itikat baik untuk meminta maaf kepada korban dan terdakwa tidak mempunyai niat untuk balas dendam kepada korban. Oleh karena itu, jaksa penuntut umum tidak dapat membuktikan seluruhnya unsur-unsur yang memang didakwakan sesuai dengan jurisprudensi yang menyatakan tidak terpenuhinya satu unsur yang didakwakan atau dituduhkan mengakibatkan tidak terbuktinya tuntutan atau dakwaan seluruhnya dan terdakwa karenanya harus dibebaskan dari segala tuntutan dan dakwaan. Berdasarkan uraian di atas, maka kami selaku penasehat hukum dari terdakwa Dimas Sahrul Hakim Sidang lanjutan perkara pidana atas nama terdakwa Dimas Sahrul Hakim tanggal 18 Juli 2022 dengan agenda pembacaan putusan majelis hakim dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Apakah saudara terdakwa siap? Siap, Yang Mulia. Bismillahirrahmanirrahim. Putusan nomor 230-B/2022-PN.BDG demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Pengadilan Negeri Kota Bandung yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan secara biasa dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa. Nama lengkap Dimas Sahrul Hakim, tempat lahir Bandung, umur dan tanggal lahir 21 tahun 5 April 2000, jenis kelamin laki-laki, berkebangsaan Indonesia, bertempat tinggal Perumahan Damai Blok Z nomor 45 RT 4 RW 0 Kecamatan Sukasari Kota Bandung, beragama Islam, pekerjaan mahasiswa, berpendidikan S1. Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh penasihat hukum yakni Soleh Lipardo SHMH sebagai avokat atau pengacara yang beralamat di Jalan Pontianak 1 F-144 Masnaga Jakamulia, Bekasi Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 9 Mei 2022 yang telah didaftarkan di Kepanitraan Pengadilan Negeri Bandung nomor 65/SK/2022/PN BDG tanggal 9 Mei 2022. Terdakwa tidak dilakukan penahanan pengadilan negeri tersebut setelah membaca berkas perkara tersebut. Setelah membaca surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bandung tanggal 20 Mei 2022 nomor 230/2022/PN.BDG tentang penunjukan majelis hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara terdakwa. Setelah membaca surat penetapan hakim Pengadilan Negeri Kota Bandung tanggal 21 Mei 2022 nomor 230/PENFIT/2022/PN tentang penetapan hari sidang pemeriksaan perkara tersebut. Setelah mendengar tuntutan jaksa penuntut umum tanggal 20 Juni 2022 yang pada pokoknya menuntut agar majelis hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut. 1. Menyatakan terdakwa Dimas Sahrul Hakim telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencemaran nama baik sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 143 KUH AP sesuai dakwaan tunggal penuntut umum. 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 2 tahun dengan denda sebesar Rp15.000. 3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp1.000. Memperhatikan pula pembelaan penasihat hukum terdakwa, menimbang bahwa atas pembelaan terdakwa tersebut di atas, bahwa terdakwa Dimas Sahrul Hakim melakukan ujaran kebencian terhadap korban Fajri Fuadi di sosial media Facebook dengan menuliskan perkataan yang tidak pantas terhadap korban. Kesimpulan atas kejadian tersebut, korban merasa malu dan sangat dirugikan. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 134 KUH AP. Menimbang dan seterusnya. Menimbang bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan tersalin ulang dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini. Menimbang bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan berdasarkan fakta-fakta hukum di atas apakah terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dikemukakan oleh jaksa penuntut umum dalam surat dakwaannya.
Menimbang bahwa terdapat telah diajukan di persidangan oleh jaksa penuntut umum dalam dakwaan yang disusun secara tunggal, yaitu melanggar pasal 351 ayat 1 KUHP. Menimbang oleh karena dakwaan jaksa penuntut umum berbentuk dakwaan tunggal, maka majelis hakim akan mempertimbangkan dakwaan dari jaksa penuntut umum, yaitu melanggar pasal 134 KUHP yang menurut perumusan deliknya mengandung unsur-unsur sebagai berikut. Mengingat pasal 134 KUHP dan pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan, majelis hakim mengadili: 1. Menyatakan terdakwa Dimas Sahrul Hakim telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencemaran nama baik. 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan tindak pidana penjara selama 2 tahun. 3. Menetapkan bahwa pidana tersebut harus dijalankan dengan sebagaimana mestinya. 4. Membebankan kepada terdakwa agar membayar biaya perkara sebesar Rp2.000. Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung pada hari Senin tanggal 18 Juli 2022 oleh Anissa Fadila SHMH selaku Ketua Majelis, Elda Dwi Pratiwi SHMH dan Emma Suryanti SHMH masing-masing sebagai hakim anggota. Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh hakim-hakim anggota tersebut dan dibantu oleh Maria Jumila Celia selaku panitera pengganti pada Pengadilan Negeri Kota Bandung, dengan dihadiri oleh Tira Cantika SH selaku jaksa penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Bandung dan penasihat hukum terdakwa serta terdakwa. Baik saudara terdakwa, jaksa penuntut umum punya hak untuk menerima, menolak, atau menyatakan pikir-pikir. Bagaimana penasihat hukum? Baik Yang Mulia, kami menyatakan untuk pikir-pikir. Baik, dengan demikian perkara pidana atas nama terdakwa Dimas Sahrul Hakim dinyatakan selesai dan ditutup. Hadirin dimohon berdiri, Yang Mulia Hakim akan segera meninggalkan ruangan persidangan.